Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Uzi di podcast Bawaslu RI. Apa kabar sahabat Bawaslu semua? Semoga tetap sehat dan bahagia ya. Telah hadir di episode kita kali ini tokoh perempuan yang inovatif dan juga progresif. Ada Ketua Kopri PB PMII Kak Wulan dan juga Ketua Umum Kohati PB HMI ada Kak Mei. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya pendidikan politik untuk kaum muda dan juga bagaimana peran pemuda dalam pengawasan partisipatif. Tentunya ini juga menyangkut dengan arah kebijakan Kopri dan Kohati secara kelembagaan. Baik sahabat Bawaslu, sudah hadir bersama kita ada Kak Wulan sebagai Ketua Kopri PB PMII dan juga ada Kak Mei sebagai Ketua Kohati PB HMI. Kita langsung saja perkenalan ya, mungkin biar sahabat-sahabat Bawaslu tahu Kak. Kak Uzi terima kasih, halo. Sama-sama. Akhirnya kita ketemu ya Kak hari ini. Halo semua sahabat Bawaslu, alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir langsung di kantor Bawaslu RI. Mungkin ini pertama kalinya kita juga bertegur sapa secara online bagi sahabat-sahabat Kopri yang juga mungkin menyaksikan episode kali ini. Alhamdulillah. Kalau saya sebetulnya Kak Uzi di Kopri itu memang dalam jangka proses yang tidak sebentar ya, kurang lebih udah 10 tahun kemungkinan. Wow, karena kalau kuliah itu mulai dari tahun 2014 ya. Iya. Sekarang 2024 dengan proses yang lumayan panjang, mulai dari dulu ikut Mapaba sampai menyelesaikan semua agenda kaderisasi dan alhamdulillah kemarin di kongres yang terbaru di Palembang ya terpilih dan diamanahkan sebagai Ketua Kopri PB PMII gitu. Kalau saya secara singkatnya ya Kak ya. Kalau panjang nanti nggak habis-habis. Iya. Gitu. Kemudian Kopri sendiri itu Kak, boleh dijelaskan secara singkat Kopri itu organisasi seperti apa begitu Kak? Oke, baik. Sahabat-sahabat Bawaslu mungkin kalau sekarang masih ada yang memang punya atensi khusus di bidang kepemiluan ataupun pilkada dalam waktu yang dekat dan kalian adalah mahasiswa, pasti akan menemukan organisasi kemahasiswaan di kampus kalian seperti organisasi yang sifatnya adalah eksternal gitu ya. Kalau internal kan ada BEM, kemudian ada DEMA dan SEMA. Mungkin kalau eksternal itu ada PMII, kemudian ada HMI juga, ada GMNI dan GMKI dan lain halnya. Salah satunya PMII. Jadi dalam tubuh organisasi kepemii tersebut ada satu badan semi otonom yang khusus menjadi wadah untuk kader-kader perempuan. Bagaimana mereka bisa mengimplementasikan dan mengoptimalkan gitu ya potensi-potensinya dan juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang selaras dengan pemahaman pengembangan keperempuanan itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang perempuan tentu tidak terbatas hanya masalah perempuan saja. Karena perempuan sejatinya bisa berbicara dalam bidang apapun itu. Gitu. Justru disinilah wadah ekspresi dari seluruh kader-kader dan juga mahasiswa keperempuanan. Jadi kalau berbicara tentang segmentasi Kopri itu sendiri kan ada beberapa elemen kalangan yang sebetulnya bisa kita jangkau. Yang pertama ada orang muda gitu ya, kemudian mahasiswa dan perempuan gitu. Artinya cakupannya sangat luas sekali. Dari 3 kalangan tersebut itu kita bisa berbicara apapun dan bisa mengekspresikan apapun. Kira-kira seperti itu Kak Uzi. Baik, selanjutnya ke Kak Mei Sista ya. Ini dipanggilnya Kak Mei biasa. Oke. Kak Mei, boleh nggak diceritakan secara singkat Kohati ini organisasi seperti apa, kemudian mungkin kedepannya seperti apa gitu. Oke, langsung saja mungkin ya. Iya. Halo sahabat-sahabat Bawaslu seluruh Indonesia, saya akan memperkenalkan sedikit apa itu Kohati yang merupakan lembaga semi otonom di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat kader perempuan yang ada di Himpunan Mahasiswa Islam. Tidak jauh berbeda juga ya sama Kopri, pengembangan minat bakat untuk perempuan-perempuan muda yang ada di seluruh Indonesia. Menarik sekali ya sahabat Bawaslu. Jadi untuk sahabat Bawaslu yang nanti tertarik untuk bergabung baik itu di PMII ataupun HMI, kalau untuk perempuannya ini ada wadah khusus, ada wadah yang namanya Kopri dan juga Kohati. Baik, selanjutnya nih Kak, sebelum kita masuk dalam tema peran organisasi dalam pemilihan serentak, kita penasaran nih Kak,
bagaimana kemudian perjalanan panjang dari Kak Wulan maupun Kak Mei bisa sampai menjadi Ketua Umum PB Kopri dan juga Ketua Umum PB Kohati. Mungkin bisa diceritakan secara singkat ya Kak, meskipun sepertinya juga tidak bisa singkat-singkat sekali ya. Gitu. Silakan Kak, langsung dulu. Boleh Kak Mei dulu? Baik. Karena ini menceritakan sedikit proses menjadi Ketua Umum Kohati PBHMI ya. Tentunya sebelum kita di pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, banyak proses-proses yang kita lalui, mulai dari latihan kader 1, basic training, terus ada intermediate training, LK2, ada LK3 advanced training, terus ada latihan khusus Kohati. Nah, tentunya dalam proses menjadi seorang Ketua Umum Kohati PBHMI sampai hari ini banyak juga proses yang dilalui Kak, mulai dari persiapan dari gagasan-gagasan kita, apa yang akan kita tawarkan ke cabang-cabang agar cabang-cabang itu bisa tertarik untuk bergabung bersama Kohati, karena saya kemarin mengusung tagline Kohati bernilai, berintegritas dalam sinergi. Jadi semua cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia itu bisa kami rangkul dalam satu wadah Kohati bernilai. Jadi banyak prosesnya sih Kak, mulai dari proses roadshow. Jadi sebelum menjadi Ketua Umum Kohati PBHMI, kita roadshow dulu nih ke cabang-cabang, menawarkan gagasan-gagasan, visi misi kita ke depan mau bawa Kohati kemana. Karena kami kan di kepengurusan Kohati PBHMI merupakan sentral dari Kohati-Kohati se-Indonesia, sehingga menjadi patokan juga untuk Kohati-Kohati cabang yang ada di seluruh Indonesia, bagaimana kinerja Kohati ini ke depannya. Kohati mau dibawa kemana, Kohati mau jadi seperti apa, apakah kita masih bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan, bergerak dalam isu-isu terkait dengan keperempuanan atau tidak, itu ditentukan oleh bagaimana kebijakan-kebijakan, bagaimana gagasan-gagasan dari Ketua Umum Kohati PBHMI yang kemudian alhamdulillahnya sekarang saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua Umum Kohati PBHMI. Oke, menarik sekali perjalanannya Kak. Tapi kan begini Kak, ini kan sangat inspiratif ya, dan menurut saya juga sahabat-sahabat Bawaslu pasti penasaran apa sih yang kemudian mendorong Kakak masih berproses di Kohati sampai hari ini dan mencalonkan diri menjadi Ketua Kohati sampai akhirnya terpilih begitu Kak. Motivasinya seperti apa? Iya. Baik, sebelum saya memutuskan untuk menjadi kandidat Ketua Umum Kohati PBHMI pada Munas ke-25 di Pontianak, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan, terkhusus cabang-cabang yang ada di daerah-daerah terpencil yang jarang banget dirangkul oleh teman-teman yang ada di kepengurusan Kohati PBHMI. Itu bisa menjadi salah satu motivasi untuk saya bagaimana menyuarakan suara-suara mereka dari cabang-cabang terpencil, khususnya cabang-cabang yang ada di wilayah Indonesia Timur. Karena saya dari Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tengah, jadi saya membawa aspirasi-aspirasi teman-teman yang ada di daerah, yang ada di cabang-cabang di Sulawesi Tengah, bagaimana menyuarakan suara-suara perempuan yang ada di sana, sehingga itu yang memotivasi saya untuk menjadi kandidat Ketua Umum Kohati PBHMI, dan alhamdulillah diamanahkan oleh Munas ke-25 di Pontianak dan Kongres ke-32 di Pontianak menjadi Ketua Umum Kohati PBHMI periode 2024-2026. Luar biasa sekali perjalanannya. Semoga menjadi inspirasi ya untuk semua sahabat-sahabat Bawaslu, bahwa perempuan juga bisa menempati ruang-ruang strategis di organisasi. Oke, selanjutnya mungkin saya bisa langsung ke Kak Wulan. Boleh diceritakan perjalanan singkatnya, meskipun pada prosesnya pasti berdarah-darah kan Kak gitu. Darahnya udah berubah nih warnanya. Boleh Kak, silakan. Oke, jadi kalau berbicara proses ya mungkin karena lagi hangat-hangatnya ya Kak Mei ya. Kalau saya kan baru kemarin bulan lalu lah kita melampaui salah satu proses formal yang dimana kita harus menghasilkan pemimpin baru, kemudian produk-produk hukum baru, yakni di Kongres PMI itu sendiri. Ya, jadi
sahabat-sahabat Bawaslu yang mungkin belum tahu PMI ataupun Kopri, jangan salah ya, ini Kopri bukan Korpri. Nanti biasanya orang pahamnya Kops pegawai gitu. Iya. Jadi PNS biasa. Jadi ini Kopri Kops PMI Putri gitu ya. Tentu sampai hari ini saya masih sangat meyakini bahwa Kopri merupakan salah satu wadah yang kompatibel untuk dianalogikan sebagai kawah candra di muka lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan gitu. Jadi disitulah kami semua berproses, termasuk saya juga berproses, dan akhirnya sebelum memutuskan diri untuk mencalonkan sebagai Ketua Kopri PBPMII, saya merefleksikan terlebih dahulu perjalanan panjang yang sudah saya lalui di PMI maupun di Kopri, kemudian apa yang bisa saya dedikasikan untuk organisasi. Disitulah kemudian akhirnya saya memutuskan bahwa apa yang sudah saya terima, apa yang selama ini kebermanfaatan yang juga sudah saya serap di organisasi, harus saya tumpahkan kembali kepada kader-kader dalam bentuk pengabdian. Gitu, meskipun pengabdian bukan hanya di tingkat pengabdian itu bisa di luar struktural ataupun mungkin pengabdian sebagai alumni. Tapi inilah kesempatan terakhir saya untuk mengabdi di organisasi secara struktural gitu. Nah, kemudian akhirnya saya membulatkan niat dan tekad, meminta izin dan ridho dari keluarga begitu ya, dari orang tua juga gitu. Akhirnya alhamdulillah semua memberikan restunya untuk saya kemudian mencalonkan diri gitu. Nah, setelah itu gagasan utama yang juga saya bawa adalah tidak jauh seperti Ketum Mei juga, bahwa kita memiliki keresahan-keresahan yang sama, yang kemudian pasti kita ingin tingkatkan di level kepengurusan berikutnya. Salah satunya adalah yang saya bawa dalam tagline saya adalah perempuan berdaya, Kopri dikdaya. Gitu. Berdaya di sini apakah kemudian kita bisa artikan, oh berarti sebelumnya kader perempuan Kopri nggak berdaya gitu ya? Nah itu tidak. Bahwa berdaya di sini saya turunkan dalam triloginya adalah pertama, berdaya di atas kaki sendiri atau berdikari. Potensi individu setiap kader betul-betul harus kita atensi secara khusus supaya apa? Mereka bisa betul-betul mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya. Yang kedua adalah berdaya bersama Kopri. Setelah pengembangan diri terafirmasi, kemudian secara kelembagaan Koprinya juga memberikan support, Kopri secara kelembagaan juga harus kuat gitu, sehingga terjadi sinergi antara individu kader bersama dengan kelembagaan Kopri itu sendiri. Dan terakhir, kita harus berdaya saing global. Kita tidak bisa diam saja dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Mungkin dulu orang bisa berbicara 5 tahun ke depan saya mau jadi apa, 10 tahun ke depan saya mau jadi apa gitu. Tapi kalau hari ini dengan disrupsi, kemudian dengan akselerasi digitalisasi yang begitu cepat, per hari, per second kita mengalami perubahan zaman yang tidak terprediksi. Dan disitulah challenge kita sebagai mahasiswa, sebagai perempuan, dan sebagai orang muda juga. Gitu. Kita mau nggak mau harus terlibat dan melibatkan diri kita dalam daya saing global ini, dalam persaingan yang semakin tinggi globalisasi ini. Nah, sehingga ketika 3 elemen tersebut bisa kita kemas dalam satu wadah dan bisa diimplementasikan kepada kader-kader di semua tingkat cabang yang tadi seperti Tumai juga sampaikan, ada beberapa wilayah yang mungkin masih terasa didiskreditkan. Kita tidak ingin itu kembali terjadi gitu, sehingga pemerataan kaderisasi itu bisa lebih kita dorong lagi. Ketika semua kita bisa berikan atensi yang sama, maka yang ingin kita ciptakan adalah kelembagaan Kopri yang dikdaya gitu. Dikdaya itu artinya adalah memiliki kekuatan yang super power gitu ya, yang ketika perempuan itu saling merangkul, saya sangat yakin sekali gitu bahwa kita ini memiliki kekuatan yang tidak bisa terbantahkan. Nah, itulah artinya kekuatan tidak hanya dari Kopri saja. Jadi kita merangkul semua organisasi, semua OKP secara bersama-sama, seperti itu Kak Uzi. Siap, terima kasih Kak Wulan penjelasannya luar biasa ya. Ini kalau boleh tagline ya. Iya. Jadi harus ingat visi-misinya nih. Ini tagline bersama berarti woman support woman ya. Betul, harus perempuan berdaya itu sama-sama gitu. Iya, siap Kak. Oke, luar biasa ya Kak perjalanannya. Pastinya tidak mudah sih bagi seorang perempuan menduduki level-level strategis di organisasi, apalagi level nasional. Baik Kak, sekarang ini kan kita sudah masuk dalam tahapan pilkada, terutama kalau kita bisa cek kalender tahapan itu di tanggal 25 September itu kita masuk kampanye pilkada. Kalau boleh tahu ini Kak,
Seberapa penting sih Kak pendidikan politik untuk kaum muda, khususnya juga perempuan dalam pemilihan serentak ini Kak? Boleh dari Kak Wulan dulu. Oke, baik. Pendidikan politik bagi kaum muda ya. Jadi saya beberapa waktu lalu sempat membaca data ya dari tingkat partisipasi politik anak-anak muda dari tahun ke tahun, dari tahun 2004 ke 2009, 2014 itu ternyata terjadi peningkatan jumlah golput gitu sampai di klimaksnya itu di 30% sekian gitu. Tapi angin segar datang bahwa di tahun 2019 dan 2024 terbaru kemarin ketika pemilu, ketika jumlah pemuda baik itu Gen Z maupun millennials ya yang terlibat, ternyata jumlah golput itu turun sampai di angka 18% gitu. Bahwa sebetulnya anak-anak muda ini memiliki interest tersendiri ke bidang politik meskipun tidak ingin terjun langsung gitu. Kadang seperti itu adalah apa yang secara naluri yang mereka rasakan gitu. Apalagi didukung sekarang itu dengan sosial media gitu ya. Didukung dengan paling mudah nih kalau misalnya di kalangan kampus gitu ya, anak-anak tuh biasanya kalau ada satu mahasiswa aja dia udah habis nyoblos gitu, kemudian dia kan masukkan tinta ke tangannya, masuk tinta gitu ya, kemudian di-upload di status, pasti yang lainnya pengen, aduh kok ini ya bisa buat status minimal buat konten gitu. Jadi at least itu menjadi salah satu motivasi anak-anak muda untuk terlibat aktif menjadi peserta pemilu gitu. Tapi bahwa pendidikan politik itu perlu ditekankan dan perlu ditingkatkan itu penting sekali. Kita tidak menampik bahwa hari ini dalam arena-arena politik masih banyak black campaign gitu ya. Kemudian masih banyak juga isu-isu yang hoax gitu. Nah, artinya PR kita adalah mencerdaskan pemilih, mencerdaskan para anak-anak muda gitu. Beberapa waktu lalu dirilis juga hasil survei dari pengguna sosial media, ada beberapa sosial media misalnya seperti X gitu yang tingkat karakteristik pendidikannya tertinggi gitu. Dan pengguna TikTok dan Facebook itu yang terendah gitu. Nah, sedangkan generasi kita saat ini Gen Z dan juga milenial rata-rata pengguna di kanal tersebut. Betul. Jangan sampai kemudian kita menjadi agen penyebar informasi yang tidak baik dalam konteks-konteks pilkada nanti ke depannya. Jadi karena memang mungkin kampanye tanggal 20 September itu sebentar lagi akan dilangsungkan, yang mana semua daerah rata-rata pasti pemilihan pilkada ya Kak hari ini ya. Gitu. Serentak secara serentak 500-an kabupaten. Iya, nah ini harapannya teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa semua ikut terlibat aktif dalam baik mereka sebagai pengawas individu ataupun melalui kelembagaan tertentu ya, atau kelembagaan organisasi ataupun kolaborasi langsung mungkin dengan Bawaslu di daerah atau kabupaten gitu ya. Tapi harapan kita partisipasinya meningkat, bukan hanya sebagai pemilih tapi juga sebagai analis boleh gitu kan. Biasanya kan anak muda tuh suka gitu ya. Jadi mereka ini informasi hoax nih gitu, mereka share di sosial media atau mereka menampik hal tersebut itu perlu banget gitu. Sebagai apa ya? Sebagai antitesa dari penyebaran informasi yang tidak control betul. Sosial ya, di betul, media sosial ya Kak. Benar. Nah, ini perlu sekali sih nanti untuk kedepannya supaya apa? Ya supaya kita partisipasi politiknya semakin meningkat, khususnya anak-anak muda. Jadi ada satu ini juga ya kans juga case ketika di Amerika yang sekarang gitu ya. Nah, Amerika ini kan belum pernah punya presiden perempuan kecuali pernah Kamala Harris menjadi presiden selama 25 menit ketika Presiden Joe Biden di ruang operasi kan gitu ya. Nah, sekarang ternyata Kamala Harris dia mencalonkan diri sebagai presiden dan Joe Biden mengundurkan diri. Ternyata kecenderungan teman-teman pemuda untuk memilih meningkat. Karena apa? Dirasa ada harapan baru, ada kalangan perempuan yang mau maju sebagai calon presiden pertama kalinya di Amerika. Dan hasil survei membuktikan di Amerika interest karena anak-anak muda itu meningkat gitu. Sebetulnya anak-anak muda ini kan ingin diajak ngobrol gitu, ingin dilibatkan. Itu saja sebetulnya PR-nya. Bagaimana calon-calon pemimpin daerah nanti ke depannya itu betul-betul bisa merangkul anak-anak muda, bisa berbicara sesuai dengan gayanya anak muda. Nah, itu yang nanti semoga bisa lebih diakselerasi di semua daerah gitu kalau sih. Baik, terima kasih Kak Wulan. Untuk dari Kak Mei sendiri bagaimana Kak? Iya, terkait dengan pendidikan politik ya Kak. Saya merasa bahwa hari ini berbicara dalam konteks keperempuanan ya Kak, karena sebagai organisasi keperempuanan yang ada dalam tubuh Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi pendidikan politik perempuan saat ini tuh masih sangat minim.
karena kita melihat bahwa di setiap daerah perempuan-perempuan yang ada di daerah tertentu itu masih belum terwakili artinya dalam konteks pendidikan politik perempuan itu belum setara, hanya di kalangan atas, kalangan menengah, tapi di kalangan bawah itu hanya dilihat sebagai voter semata. Seperti itu sih Kak. Jadi menurut saya pendidikan politik ini sangat penting untuk kalangan perempuan, terlebih untuk bagaimana suara-suara perempuan itu agar terwakili dalam proses demokrasi. Berarti semangatnya ini positif ya, bahwa anak muda akan terlibat aktif dalam pilkada serentak. Sahabat-sahabat Bawaslu pasti penasaran juga nih Kak. Tadi kan sudah dijelaskan seberapa pentingnya pendidikan politik untuk kaum muda dan juga perempuan. Kalau misalkan kita skalakan nih Kak, dari 1 sampai 10 untuk Kak Wulan dan Kak Meisista, berapa ini Kak? Mungkin Kak Wulan dulu. Di angka 8. 8, berarti sangat positif ya, bahwa generasi muda kita akan terlibat aktif. Untuk Kak Meisista? Menurut saya pendidikan politik perempuan sangat ini masih di angka 4 karena belum setara Kak. Kita melihat kan bahwa pendidikan politik di seluruh Indonesia khususnya perempuan ini masih perlu ditingkatkan karena masih sangat jarang, sangat minim, apalagi di daerah-daerah yang terpencil ya Kak. Di sana itu masih masih kurang banget sosialisasi terkait dengan pendidikan politik perempuan. Mereka malahan kalau untuk dalam hal pemilu seperti itu biasanya hanya sebagai followers atau sebagai voters, sehingga mereka nggak paham dengan apa yang ditawarkan nih sama calon kepala daerah, apa yang ditawarkan sama calon kepala daerah, gagasan-gagasan apa yang ditawarkan sama calon kepala daerah, sehingga saya melihat bahwa pendidikan politik yang ada di Indonesia khususnya perempuan itu belum merata karena biasanya masih berskala nasional, tapi kalau untuk berskala di daerah-daerah itu masih sangat minim. Jadi pemahaman mereka terkait dengan pendidikan politik itu harus ditingkatkan lagi. Ada tambahan dari Kak Wulan mungkin? Kenapa tadi saya memberikan skala skornya 8 gitu ya untuk pendidikan politik ini? Karena saya melihat atensi anak muda sebetulnya ya, yang saya lebih soroti. Kemarin misalnya di salah satu daerah di Lampung, kemudian akhirnya pemerintah daerah dan juga bahkan pemerintah pusat memberikan atensi khusus dengan perbaikan fasilitas umum, itu hanya karena satu anak muda saja yang menyuarakan dan mengkritik daerahnya gitu. Ketika dia betul-betul bisa mengoptimalkan daya sosial media, kemudian menjadi viral dan banyak diperbincangkan pro kontranya, ada ternyata pemerintah memberikan atensi khusus di sana, gitu. Jadi kesadaran akan keterlibatan dalam politik itu penting, gitu ya. Kita juga sebagai anak muda tidak perlu takut untuk menjadi kritis. Betul. Bahkan jangan sampai kita kemudian mengafirmasi bungkaman-bungkaman politik, gitu. Mungkin teman-teman sekarang memang sudah sangat terbuka sekali dunia sosial medianya, gitu. Tapi tetap kita harus mampu untuk menyampaikan gagasan kita. Kemudian kita juga mampu untuk melibatkan diri. Jadi gini Kak, terakhir kemarin di pemilu, saya lihat ada beberapa anak-anak muda yang dilantik menjadi anggota DPRD. Dan usianya masih 20 sampai 21 tahun. Itu ada 3 anak muda ya dari beberapa daerah, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Jadi ternyata mereka sudah memiliki minat untuk terlibat dalam politik. Meskipun tidak kita pungkiri seperti kata Kak Mei juga, mungkin beberapa kalangan perempuan gitu ya, yang di beberapa wilayah, saya juga berasal dari pedesaan Kak di Sumatera, di Bengkulu gitu ya, yang mungkin keterjangkauan sosial medianya masih minim gitu, tapi penyiaran tetap masih berjalan gitu. Karena mungkin untuk beberapa wilayah yang kira-kira blank spot, mereka pasti yang bisa dijangkau itu televisi kan begitu ya. Jangan juga kita melupakan di tahun 2019 ketika pemilu ada gerakan emak-emak gitu. Itu kan itu salah satu banget ya. Betul, kekuatan besar dalam politik Pilpres saat itu. Mengkonsolidasikan Iya, salah satunya Pak Sandiaga Uno ya. Betul. Saat itu kemudian mendapatkan kekuatan politik yang besar dari kalangan emak-emak karena itulah isunya tepat sasaran gitu. Tapi bahwa betul akhirnya hari ini perempuan belum memenuhi kuota yang disediakan 30%, itu benar sekali. Dan ini masih menjadi PR kita bersama untuk menduduki wilayah strategis seperti di eksekutif maupun legislatif. Itu yang masih perlu kita tingkatkan gitu. Dan tentu di anak-anak muda, sekali lagi di kemahasiswaan ya, di keperempuanan,
itu pendidikan politik masih perlu kita genjot lagi Kak, gitu. Supaya apa? Supaya yang tampil di sosial media dalam rangka mengkampanyekan atau memberikan edukasi bukan hanya influencer-influencer terkenal saja. Betul. Bahwa kita para mahasiswa dan juga aktivis pergerakan seperti Kohati dan juga seperti Kopri dan organisasi lainnya juga ikut terlibat aktif. Gitu, bukan hanya sebagai user sosial media tapi sebagai konten kreatornya, bahkan produsennya begitu. Nah, ini yang perlu kita tekankan lagi untuk kedepannya sih Kak Uzi. Baik, begitu sahabat-sahabat Bawaslu, skor dari Kak Wulan dan juga Kak Mei. Jadi memang punya perspektif masing-masing terkait pendidikan politik untuk perempuan. Tapi meskipun skornya kecil, kita juga kan tidak patah semangat ya Kak. Di sini sudah hadir ada Kak Mei dan Kak Wulan yang juga siap menjadi pelopor, menjawab tantangan dari bagaimana peran perempuan untuk kemudian bisa terlibat aktif dalam politik. Tadi menarik sekali tentang seberapa penting pendidikan politik untuk kaum muda dan perempuan. Nah, tadi juga Kakak sudah menjelaskan tentang skala atau skor ya. Dari Kak Wulan dan juga Kak Mei, menurut Kakak tantangan utama apa yang kemudian dihadapi oleh perempuan dalam pendidikan politik saat ini? Boleh mungkin Kak Wulan dulu. Oke, baik. Kalau saya masih melihat bahwa betul tantangan kita masih sangat besar dalam pendidikan politik gitu. Artinya untuk melahirkan, kita tidak bisa pungkiri memang dalam undang-undang kita kendaraan utama dalam politik untuk meraih posisi strategis dan juga kekuasaan itu memang hanya partai politik gitu ya. Nah, masih belum banyak perempuan yang betul-betul memiliki daya juang yang tinggi sampai mereka mencapai titik karir politik terpuncak gitu ya. Ya terbukti dari 8 presiden di Indonesia, ini memang kita sudah pecah telur ya, salah satunya Ibu Megawati, baru 1 sebagai pemimpin perempuan. Gitu. Artinya 1:7 itu rasionya masih jauh sekali gitu. Kita turunkan lagi di level legislatif juga kita masih belum mencapai bahwa kuota 30% yang sudah 3-4 kali pemilu kita belum mencapai target tersebut. Artinya masih banyak ruang kosong yang belum dipenuhi oleh perempuan gitu. Apakah teman-teman perempuan hari ini ketika pemilu terjadi atau pilkada terjadi masih sebagai voter saja, masih sebagai pemilih saja, belum kemudian mereka yang dipilih. Nah, inilah yang menjadi PR kita. Saya dulu ketika menjadi ketua Kopri di cabang, program pertama yang pernah saya canangkan itu adalah pelatihan perempuan politik Kopri, P3K. Mengapa saya langsung membuat pelatihan tersebut? Karena saat itu ketika pencalonan di Kopri cabang saya hanya sendiri secara aklamasi. Gitu. Kemudian saya juga merefleksikan ketika terjadi pemilihan di kampus begitu ya, pemilihan mahasiswa. Itu rata-rata teman-teman mahasiswa yang perempuan itu mereka hanya dilibatkan saat kampanye-kampanye saja atau misalnya untuk branding-branding calon saja gitu. Atau mungkin melengkapi gitu ya sebagai calon wakil BEM-nya supaya ada perempuannya dan lain hal. Belum perempuan menempati posisi strategis sebagai contoh di lokus pemetaan gitu atau sebagai konsolidatornya. Itu kan pilar-pilar utama dalam politik. Gitu. Nah, akhirnya kita membuat pelatihan tersebut secara masif selama 3 hari 2 malam saat itu dan saya hadirkan para pelaku-pelaku politik dari perempuan. Baik itu mereka adalah anggota DPR RI, kemudian DPRD, dari Bawaslu juga hadir saat itu gitu ya, dari KPU supaya apa teman-teman perempuan tahu bagaimana cara personal branding seorang politisi begitu ya. Bagaimana cara kampanye yang baik dan benar, bagaimana mereka mencapai posisi strategis. Jadi memang kita betul-betul butuh ruang pelatihan khusus bagi perempuan. Supaya apa? Supaya tingkat awareness-nya semakin tinggi. Gitu. Dan ini kita mungkin bisa mulai masuk di level mahasiswa, gitu, di level organisasi keperempuanan. Ketika tingkat kesadarannya semakin tinggi, saya rasa keterlibatannya juga akan semakin tinggi juga. Gitu. Bahwa ke depan saya juga ingin sebetulnya teman-teman Kopri ini bisa dibantu ya, difasilitasi mendapatkan ruang khusus untuk mereka bisa mendapatkan pelatihan tersebut atau bahkan mungkin ada program kolaborasi yang nanti bisa digabungkan dengan Bawaslu misalnya seperti magang begitu ya. Iya. Jadi tahu langsung bagaimana kondisi di lapangannya gitu kan. Bagaimana iklim pilkada di daerah-daerah itu langsung terjun di lapangan. Nah, ini semoga nanti ada ruang tersebut gitu ya Kak Uzi ya. Siap, nanti coba kita kolaborasikan.
Baik, terima kasih Kak Wulan. Untuk Kak Mei sendiri, bagaimana Kak tantangan perempuan dalam pendidikan politik saat ini? Ya, tantangan perempuan dalam pendidikan politik saat ini. Kita memang melihat masih sangat banyak tantangan ya Kak. Salah satunya itu adalah bagaimana dukungan terhadap perempuan ini untuk terjun dalam dunia politik. Karena kita melihat bahwa hari ini memang kuota 30% perempuan di parlemen ataupun dalam tahapan-tahapan kepemiluan itu belum termaksimalkan atau belum mencapai tahapan 30% itu. Sehingga salah satu yang saya garis bawahi bahwa dalam pendidikan politik salah satu tantangan perempuan adalah masih banyaknya diskriminasi dan masih banyaknya stereotip terkait dengan keperempuanan ini, terkait dengan perempuan ini, sehingga belum adanya motivasi, masih jarang ya Kak, masih jarang banget motivasi terkait dengan perempuan itu untuk terjun dalam dunia politik. Kita melihat juga bahwa saat ini perempuan-perempuan yang ada dalam partai politik itu masih belum representasi dari jumlah-jumlah perempuan yang harusnya memang memenuhi kuota 30% tadi Kak. Jadi kita melihat juga bahwa dukungan dari laki-laki juga itu sangat kita butuhkan dalam proses-proses politik, sehingga perempuan-perempuan juga bisa termotivasi untuk terjun dalam dunia-dunia politik. Jadi pendidikan politik perempuan itu sangat penting, terlepas apakah perempuan itu aktif dalam dunia politik atau tidak, tapi mereka sudah teredukasi terkait dengan pendidikan-pendidikan politik yang seperti saya sampaikan tadi. Seperti itu sih Kak Uzi. Siap. Memang ini menarik ya kalau membahas tentang tantangan perempuan dalam pendidikan politik, karena fenomenanya memang Kak, rata-rata kan keterwakilannya hanya secara fisik, belum secara gagasan, tapi secara kuantitas kita juga belum memenuhi. Ini menjadi PR besar mungkin untuk kita semua ya. Selanjutnya mungkin yang tadi Kak Wulan dan Kak Mei sampaikan terkait tantangan-tantangan perempuan dalam pendidikan politik. Apakah ada program dari Kak Wulan atau Kak Mei sebagai pucuk pimpinan organisasi nih Kak untuk menjawab tantangan tersebut? Oke. Kalau saya sendiri sebetulnya ya, mungkin kan dari Bawaslu ada Bawaslu Ngampus begitu kan ya Kak ya, ini menjadi program nasional gitu kan. Nanti mungkin bisa dielaborasikan dengan teman-teman Kopri yang di wilayah kampus dan juga di wilayah-wilayah daerah, apalagi pilkada ini kan sebarannya di daerah-daerah gitu ya Kak. Artinya teman-teman Kopri yang di daerah itu juga sangat siap sekali jika mereka akan digandeng oleh Bawaslu dan terjun langsung. Karena yang paling dekat dengan mahasiswa ya teman-teman mahasiswa itu sendiri. Betul. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua tadi saya sempat sampaikan juga bahwa Kopri kedepannya ingin ada satu program namanya Kopri Magang. Gitu. Ini salah satu wilayah pendistribusian kader di mana kader bisa belajar gitu, kader bisa menyerap knowledge baru, bisa menambah jaringan juga, dan langsung terjun implementatif di lapangan gitu. Harapannya Bawaslu juga bisa membuka ruang ini untuk teman-teman Kopri, baik di level nasional, bahkan nanti yang tersebar di wilayah-wilayah dan juga di cabang-cabang serta di kampus-kampus sih sebetulnya Kak. Baik, ini menjadi catatan aspirasi ya Kak untuk Bawaslu. Oke. Siap ditunggu kabar baiknya Kak Uzi. Dan sebetulnya sebelumnya pernah juga kan kayak Kak Uzi ya, ada pemantau pemilu juga yang kolaborasi PMI Kopri dengan Bawaslu. Semoga masih berlaku di kepengurusan ini ya Kak. Iya, memang untuk memantau pemilu ini masih berlaku selama proses pemilu dan juga pilkada kan Kak gitu. Ya nanti mungkin bisa dikolaborasikan lebih lanjut untuk kepengurusan Kakak selanjutnya. Selanjutnya dari kami sendiri nih, bagaimana apakah ada program gitu dari Kak Mei untuk menjawab tantangan yang tadi Kakak sudah sampaikan? Iya, baik. Sebenarnya kalau di Kohati itu secara internal ya Kak, perkaderan kita memang sudah menyiapkan dari pedoman-pedoman yang ada di Kohati, pedoman dasar Kohati khususnya. Di situ ada training-training terkait dengan latihan khusus Kohati. Latihan khusus Kohati itu yang kemudian di dalamnya materi-materi yang ada di dalam latihan khusus Kohati itu banyak juga yang kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Misalnya sekarang lagi proses
tahun politik nih Kak. Nah, tahun politik, jadi dalam setiap latihan khusus Kohati ada juga yang membahas terkait dengan perempuan dalam politik itu seperti apa, terus partisipasi dalam politik seperti apa. Itu ada di dalam latihan khusus Kohati. Kemudian yang kedua ada sekolah kepemimpinan perempuan. Nah, kita punya sekolah atau SEPIM ya Kak. Kalau di dalam HMI maupun Kohati ada SEPIM, sekolah kepemimpinan. Di situ juga program-program atau materi-materi terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik atau terkait dengan politik itu juga dimasukkan dalam sekolah kepemimpinan. Oh, berarti memang sudah ada ya Kak ya? Sudah masuk dalam materi ya benar. terkait dengan pendidikan politik ini. Iya, benar. Kalau terkait dengan program yang ada di Kohati Kak, sampai hari ini memang kita sedang melakukan roadshow edukasi. Roadshow edukasi itu dia keliling Indonesia ya untuk menjelaskan atau untuk menarik partisipasi perempuan dalam politik. Sehingga kami mengambil program sih Kak dari salah satu roadshow edukasi itu, yaitu dengan program Gerakan Perempuan Muda Pemilih Cerdas. Nah, partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024 itu masuk dalam Gerakan Perempuan Pemilih Cerdas. Nah, itu sih Kak, kalau hari ini Kohati lagi jalan dalam beberapa tahapan ya, juga di kabupaten-kabupaten. Ini udah jalan di Nusa Tenggara Barat, sudah jalan di Papua, di Timika, sudah jalan juga di Denpasar, dan kemarin terakhir di DKI Jakarta. Itu memang programnya di seluruh provinsi atau bagaimana Kak? Itu di seluruh Indonesia sih Kak. Jadi dari 514 kabupaten yang ada di seluruh Indonesia itu kan sekarang lagi dalam proses tahapan pilkada semua ya Kak. Jadi kita jalan karena Kohati juga mempunyai cabang sekitar 267 cabang data terakhir, dan kemudian akan diperbaharui pada saat pleno nanti. Itu kami melakukan roadshow edukasinya melalui cabang-cabang tersebut, tapi sebagai pusat koordinasi atau yang menggagas program Gerakan Perempuan Pemilih Cerdas tadi, Kohati PBHMI juga mendampingi teman-teman yang ada di cabang untuk melaksanakan program-program itu dan juga berkolaborasi bersama penyelenggara pemilu yang ada di daerah. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Kak Mei. Oke, menarik sekali ya sahabat-sahabat Bawaslu tadi program-program yang sudah disampaikan oleh Kak Wulan dan Kak Mei. Semoga ini menjadi insight baru untuk sahabat-sahabat Bawaslu. Siapa tahu ingin menyelenggarakan kegiatan atau berkolaborasi bersama Kohati dan Kopri. Tadi sudah dibahas terkait program. Nah, selanjutnya yang ingin saya tahu nih Kak, dan juga sahabat-sahabat Bawaslu juga pasti penasaran kan, arah kebijakan Kopri dan juga Kohati ini bagaimana untuk meningkatkan partisipasi perempuan atau partisipasi kadernya. Tadi kan mungkin sudah dijelaskan oleh Kakak, programnya salah satunya adalah Gerakan Perempuan Pemilih Cerdas. Nah, selanjutnya apakah ada kebijakan lain dari Kopri maupun Kohati untuk meningkatkan partisipasi perempuan? Iya, baik. Kalau dari Kohati itu sendiri kemarin sempat bekerja sama juga dengan Bawaslu terkait dengan lembaga pemantau pemilu. Jadi lembaga pemantau pemilu kemudian kita sinkronkan ke cabang-cabang bahwa lembaga pemantau pemilu ini bisa berjalan di cabang-cabang juga yang ada di cabang-cabang Kohati yang ada di seluruh Indonesia, sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam pemantau pemilu, bukan hanya datang ke TPS tapi juga berpartisipasi dalam proses pengawasan. Itu juga merupakan salah satu kolaborasi dari Kohati terhadap penyelenggara pemilu. Dan juga mungkin di tanggal 24 September kami akan juga mengadakan deklarasi Pilkada Damai. Pilkada Damai yang kemudian itu bisa menjadi branding juga untuk Kohati bahwa masih tetap menjaga independensinya sebagai organisasi mahasiswa yang tidak berkiprah ke dan atau tidak berpihak ke partai politik manapun. Luar biasa ya sahabat-sahabat Bawaslu, keren sekali Kak. Oke, selanjutnya saya ke Kak Wulan. Tadi kan sudah diceritakan ada program soal kolaborasi dengan Bawaslu. Mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan kebijakannya nih Kak, dari Kopri sendiri ke depan akan seperti apa? Oke, karena memang kita ini kan momentum untuk pemilihan umum gitu ya, pemilu ataupun pilkada ini kan sangat momentum sekali, 5 tahun sekali gitu. Betul. Kan, atau mungkin bahkan ada yang momentum 3 tahun sekali untuk lembaga-kelembagaan tertentu di pemerintahan gitu. Artinya proses pengkaderan ini kan juga selalu berjalan sebagaimana di organisasi kemahasiswaan maupun organisasi kepemudaan.
harapannya dari setiap lokus kepengurusan kita bisa menghasilkan satu output baru, satu calon pemimpin yang baru. Hari ini tidak ada batasan bahwa teman-teman pemuda, teman-teman pemilih bisa juga menjadi calon di wilayah-wilayah tertentu gitu. Misalnya usia 25 tahun sudah bisa mencalonkan diri sebagai calon bupati dan juga calon wali kota, usia 30 tahun bahkan bisa menjadi calon gubernur dan juga wakil gubernur. Yang hari ini saya lihat di beberapa daerah itu memang calon-calonnya adalah anak muda. Nah, justru dari OKP inilah seperti Kohati, kemudian seperti Kopri juga, PMI dan juga HMI, kita berharap ke depannya akan lebih banyak lagi output dari organisasi kemahasiswaan yang menjadi pelaku sebagai calon pemimpin di masa depan gitu. Tidak hanya kita menghasilkan para pemilih saja, tapi memang kita ingin melahirkan para pemimpin gitu. Maka saya juga punya satu grand design, kita ingin membuat sebuah sekolah kepemimpinan perempuan nasional itu ke depannya, yang nantinya ini bisa merangkum dan juga bisa merangkul semua kader-kader perempuan dari seluruh wilayah dan juga cabang. Jadi selain kepemimpinan, tadi juga ada keterlibatan dalam hal kepemiluan. Betul. Sehingga keilmuan dan knowledge-nya ini bisa komprehensif diterima oleh teman-teman kader gitu. Baik. Jadi harapannya ini bisa dikolaborasikan dengan semua kelembagaan baik itu pemerintah maupun swasta, yang mana kita ingin mengisi ruang Indonesia Emas 2045 itu betul-betul mendapatkan keberkahan gitu. Jadi kalau berbicara tentang bonus demografi, seperti misalnya India, mereka berhasil dengan Hollywoodnya begitu ya. Kemudian Korea, mereka berhasil dengan K-popnya. Ya. Nah, Indonesia 2045 kita berhasil dengan apanya? Maka kita harus siapkan dari sekarang. Salah satunya adalah lokus kepemimpinan dari teman-teman organisasi kemahasiswaan, terutama Kopri itu sendiri. Jadi saya juga berharap kepada sahabat-sahabat Bawaslu dan juga kepada sahabat-sahabat pergerakan Kopri di seluruh wilayah di Nusantara, ini mau turut aktif dan turut ambil peran di momentum yang tidak semua orang bisa merasakannya. Contohnya salah satunya adalah pilkada saat ini. Ambil peran dimanapun kalian berada, itu saja. Iya, ini menarik sekali ya Kak, karena wadahnya sudah ada, kemudian tinggal partisipasinya nih yang juga perlu ditingkatkan. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu, nanti mungkin bisa dicatat tanggal 24 September ada pemilu damai dari teman-teman Kohati, dan juga untuk Koprinya nanti ada sekolah kepemimpinan nasional ya Kak Wulan. Baik Kak Wulan dan Kak Mei, tadi kita sudah panjang lebar ya membicarakan tentang peran perempuan dalam keterlibatan politik, partisipasi perempuan. Nah, selanjutnya mungkin ada kritik dan saran nih dari Kak Wulan dan Kak Mei sebagai perempuan yang juga sekarang menduduki posisi strategis di level nasional. Mungkin bisa disampaikan kepada Bawaslu kritik dan saran secara kelembagaan agar Bawaslu ini juga tetap teguh dalam mengawal demokrasi, dan juga bagaimana seharusnya, idealnya seperti apa Bawaslu mengawal demokrasi kita ini. Begitu. Mungkin Kak Wulan? Baik, Kak, hari ini kita di tengah anak-anak muda semuanya gitu ya. Saya berharap karena semua orang sekarang bisa menjadi pengawas independen gitu. Bukan hanya anak-anak muda, tapi semua orang bisa menjadi pengawas gitu. Harapan kita ke depannya Bawaslu bisa lebih akomodatif terhadap suara-suara dari bawah, suara-suara dari masyarakat, dari anak-anak muda juga, yang bahkan mungkin mereka menyampaikannya secara sederhana melalui sosial media gitu. Selanjutnya mungkin kelembagaan Bawaslu juga memang perlu menggandeng teman-teman muda ini supaya apa? Supaya betul-betul bisa diterima humanisnya begitu ya dengan teman. Jangan sampai lembaga pemerintah ini memiliki gap dengan masyarakat. Lembaga pemerintah memiliki gap dengan anak-anak muda gitu. Jadi bagaimana kita bisa memiliki titik temu antar keduanya? Gitu. Anak-anak muda juga menjadi tantangan kita bersama sebetulnya hari ini. Tidak semua anak-anak muda Gen Z ataupun mungkin selanjutnya generasi Alpha gitu ya tertarik dengan organisasi kepemudaan. Bahkan mungkin mereka secara independen, wah kita udahlah jadi anak-anak yang bergabung di komunitas saja. Nah, jangan sampai semakin jauh gapnya nanti dengan lembaga pemerintah gitu. Jadi mungkin cara-cara mengakomodir masyarakat dan juga anak-anak muda itu mungkin bisa kita sama-sama evaluasi bersama begitu mungkin ya Kak ya. Supaya kita kayaknya, waduh kalau nanti mengkritisi Bawaslu kayaknya takut kenapa-kenapa gitu ya, mengkritisi pemerintah takut kenapa-kenapa. Artinya kan hari ini berarti masih ada gap antar keduanya.
semoga kedepannya ini kita bisa lebih sinergi lagi antara anak-anak muda nih, kita yang berada di akar rumput dengan lembaga pemerintah itu sendiri sih. Baik, terima kasih Kak Wulan. Ini menjadi masukan untuk kita, meskipun sebetulnya Kak saat ini juga memang sudah berjalan Kak untuk kritik dan saran ini bisa disampaikan kepada hotline Bawaslu, dan juga mungkin kalau Gen Z itu sangat familiar dengan media sosial, apalagi Instagram, jadi bisa langsung DM Bawaslu RI untuk kritik, masukan, dan sarannya gitu Kak. Untuk kami sendiri bagaimana Kak? Iya, untuk Bawaslu ya. Masukan. Harapannya untuk Bawaslu sebagai lembaga pengawas demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya Pilkada 2024 yang mendatang. Kami dari Kohati PBHMI berharap Bawaslu tetap menjaga integritasnya, tetap menjadi lembaga pengawas yang bisa mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Jadi, dan juga seperti yang Tumulan tadi sampaikan, bahwa Bawaslu juga bisa merangkul anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia sebagai partisipasif dalam pengawasan pemilu atau pemantau pemilu, sehingga tidak ada gap antara organisasi yang ada di Indonesia, organisasi pemuda yang ada di Indonesia dengan pemerintahan yang sekarang itu dan pemerintahan yang akan datang, sehingga kami berharap juga bahwa Bawaslu bukan hanya sebagai pengawas tapi juga sebagai fasilitator demokrasi yang kemudian itu bisa mewujudkan pemilu yang adil, jujur, transparan, sehingga terwujudnya demokrasi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih masukannya Kak Mei. Ini menjadi catatan juga secara kelembagaan yang memang pada prinsipnya Bawaslu itu tidak bisa sendiri Kak. Bawaslu tetap butuh masyarakat, mahasiswa, kemudian elemen masyarakat yang lain untuk mengawasi bersama proses pemilihan serentak tahun 2024. Terakhir nih Kak, ini udah terakhir aja ya, nggak kerasa. Oke, boleh dong Kak, ada pesan-pesan nggak untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah, kemudian untuk kader dan juga mahasiswa untuk mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Untuk Kak Wulan dulu boleh? Oke. Jangan lupa tanggal 27 November untuk memilih calon pemilih ini ya kepala daerah ya. 27 November itu aja sih teman-teman, dan kita harus terlibat aktif di wilayah dan juga daerah kita masing-masing. Kita wujudkan pemilu kita yang damai, adil, dan juga tetap berintegritas pada asas-asas demokrasi Indonesia. Itu saja. Baik, untuk kami pesannya untuk sahabat-sahabat Bawaslu, kemudian untuk kader dan juga mahasiswa. Untuk sahabat-sahabat Bawaslu seluruh Indonesia, ayo datang ke TPS tanggal 27 November 2024, memilih kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu seluruh Indonesia yang mempunyai gagasan-gagasan yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya dan bisa meningkatkan daerah-daerah teman-teman sendiri menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan harapannya bukan hanya sebagai pemilih tapi juga sebagai pengawas pemilu dimanapun berada dan juga sebagai pemantau pemilu itu sendiri. Baik sahabat-sahabat Bawaslu, tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita bersama Kak Wulan dan Kak Mei. Sebelum kita akhiri sesi podcast kita kali ini, boleh dong Kak kita tagline dulu Bawaslu ya. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih ya untuk Kak Wulan dan Kak Mei. Sampai jumpa di podcast Bawaslu episode berikutnya. Dadah.